Guys, balik lagi sama aku. Nama aku Di Septiani. Aku mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Swadaya Gunung Jati, dari kelas 2M Manajemen SDM. Jadi sekarang aku mau ngejelasin sedikit tentang implementasi kinerja dalam SDM atau Performance Implementation in Human Resources. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja yang pertama itu kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja proses pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Kategori arti kinerja. Kinerja sendiri merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, secara garis besar, arti kinerja yaitu kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dari perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Unsur-unsur dalam kinerja. Yang pertama itu hasil-hasil fungsi pekerjaan. Lalu ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir, sesuai dengan moral dan etika. Indikator kinerja organisasi itu yang pertama, performa harus mempengaruhi hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Lalu, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja dibagi menjadi dua, ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong terdiri dari audit modal intelektual yang bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi operasi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu, faktor penghambat yang terdiri dari masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Dan yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Lalu yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya.
Lalu yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Lalu pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran yaitu yang pertama, pendekatan personality traits, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku yang mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal, peningkatan produksi atau penjualan. Aspek pengukuran kinerja sendiri terdiri dari produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan juga biaya. Jenis-jenis ukuran kinerja. Jenis yang pertama itu ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak, yaitu capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Lalu jenis yang ketiga itu adalah ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Lalu jenis yang terakhir yaitu ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Lalu ada juga ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Ada 10, yang pertama kehandalan, yang kedua daya tanggap, yang ketiga kompetensi, yang keempat akses, kelima kesopanan, dan yang keenam komunikasi, ketujuh kejujuran, dan kedelapan keamanan, 9 pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir bukti langsung. Lalu di sini juga ada indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama itu ada efisiensi, yaitu pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik, mendapat laba, pemanfaatan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Lalu yang kedua efektivitas, yaitu rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Lalu yang ketiga keadilan, distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Intelijensi kapital dan parameter kinerja. Yang pertama, human capital menyangkut kompetensi, skills, brain power, expertise, kreativitas, problem solving capability, leadership, entrepreneurial, managerial skill, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Lalu yang kedua, struktural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Ketiga jenis capital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Sekian dan terima kasih.